Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang berhormat Pak Dosen, yang saya hormati teman-teman semua yang telah hadir di sini dan tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat saya. Di sini kita akan berpresentasi tentang amortisasi hutang dan dana pelunasan hutang. Namun sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita memakai sumber pembahasan. Yang pertama yang pastinya e-book yang dikirim Pak Dosen. Yang kedua kita mengambil dari Jurnal Amortisasi dan Dana Pelunasan yang dirilis dari website resminya Universitas Indonesia pada tahun 2016. Perkenalkan di sini saya Radityo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Ramdhani dan rekan saya Radityo. Satu lagi Rahmat Hidayat. Yang pertama di sini ada definisi dari amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan hutang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contohnya pembayaran tagihan bulanan, pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR dan lain-lain. Ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan dari suatu saat yang datang adalah suatu kebiasaan yang baik dan juga bijak untuk mengumpulkannya secara berencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama, pengumpulan yang sama. Pengumpulan dana seperti ini disebut dana pelunasan. Biasanya digunakan untuk membayar hutang atau untuk menembus hutang obligasi yang diterima. Selanjutnya di sini ada rumus perhitungan amortisasi dan dana pelunasan. Yang pertama itu di sini rumus amortisasi yaitu P sama dengan PV atau nilainya itu dibagi 2 dikurang 2 ditambah I atau bunganya dikurang periodenya atau juga periodenya bisa dibagi lagi sama tingkat bunganya. Terus di sini ada rumus dana pelunasan yaitu FI dibagi 21 ditambah bunganya kurung ada 2 periode dikurangi 1 terus dibagi lagi dengan bunganya. Terus di sini ada makna simpelnya dan sesuai bahasa sehari-hari. Oh iya. Yang pertama amortisasi. Simpelnya amortisasi itu adalah membayar atau membagi biaya sedikit demi sedikit sampai habis atau lunas biaya yang termasuk biaya pokok dan bunga selama jangka waktu tertentu. Amortisasi juga bisa berupa aset atau biaya besar yang dibagi rata ke beberapa tahun agar tidak ditanggung sekaligus, ataupun hutang seperti cicilan yang harus dibayar tiap bulan. Contohnya tuh KPR atau kredit. Terus dana pelunasan hutang itu simpelnya adalah sebuah jumlah dana yang disisihkan secara berkala dan diinvestasikan sehingga pada akhir periode tersedia cukup dana untuk melunasi utang secara sekaligus. Contohnya itu obligasi, proyek investasi besar. Perusahaan seringkali membutuhkan modal awal yang signifikan, misalnya ekspansi pabrik, pembangunan fasilitas baru, atau proyek infrastruktur, atau pembelian aset tetap seperti mesin, kendaraan, atau properti. Oke, pengamatan dalam sebuah penerapan, kita memakai nama sebuah PT Suka-Suka dari bank sebesar 180 juta dan kita memakai periode selama 15 tahun. Terus pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan bunga 20% atau meminjam dengan membayar bunga atas pinjamannya itu sebesar 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga 16%.
untuk membayar pinjaman tersebut, alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan. Jadi kita menerapkan satu pengamatan dengan dua metode, mana yang lebih efektif dari permasalahan tersebut. Nah, untuk dari metode amortisasi utang seperti tadi, PV itu jumlah pinjamannya, I itu periodenya, terus N ini I itu bunganya, N itu periodenya. Oke, rumusnya PV dibagi bunga dikurang buka kurung 1 ditambah itu apa sih? Iya. Oh iya, dibagi tambah bunga kurang pangkat periode dibagi bunga lagi. Oke, sama dengan 180 juta dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,2 dari 20%, terus tutup kurung dikurang 15 dari periodenya dibagi lagi 0,2 dari bunganya, sama dengan totalnya 38.498.781 perak rupiah. Oke, terus kalau misalnya menggunakan metode dana pelunasan, di sini ada bunga periodiknya itu 18%, seperti yang tadi di soal. Berarti dikali 180 juta sama dengan 32.400. Terus jumlah pinjamannya itu 180 juta. Terus bunganya 16% sama dengan 0,16. Terus periodenya 15 tahun. Nah, di sini kita hitung langsung 180 juta dibagi 1 ditambah 0,16 pangkat 15 dikurang 1 dibagi 0,16 sama dengan 3.484.353 rupiah. Nah, berarti kita hitung jumlah dari perkalian ini ditambah ini sama dengan 35.884.353 rupiah. Nah, kita bisa melihat bagaimana perbandingan dari menggunakan metode tersebut, mana yang lebih murah dan lebih efektif, seperti itu. Lanjut. Oke, masalah menurut beberapa jurnal. Yang pertama, resiko bunga. Perubahan suku bunga dapat menurunkan nilai obligasi dan memicu pelunasan dini oleh penerbit. Yang kedua, ada ketidakpastian arus kas. Kewajiban penyetor ke dana pelunasan sulit dipenuhi saat arus kas ke perusahaan sedang tidak stabil. Terus yang ketiga, resiko gagal bayar. Jika perusahaan gagal menyetor dana sesuai jadwal, resiko gagal bayar akan meningkat. Terus yang keempat, selisih target dan realisasi. Dana terkumpul bisa kurang akibat inflasi atau setoran yang tidak konsisten. Yang terakhir, ada beban administrasi dan regulasi. Perlu pencatatan khusus, audit, dan kepatuhan terhadap kontrak atau indentur utang. Lanjut. Oke, kesimpulannya, kedua metode tersebut sama-sama bertujuan untuk melunasi sebuah utang. Tetapi mekanismenya saja yang berbeda. Amortisasi membuat utang berkurang secara berkala. Namun sedangkan dana pelunasan itu menunda pembayaran pokok hingga akhir dengan mempersiapkan tabungan terencana. Dengan memilih metode tersebut bergantung pada kemampuan arus kas dan strategi keuangan. Oke, sudah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.